Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Handi Hadiansyah, Rita Purnamasari, Widya Safitri, dan saya sendiri Wulan Nurhayati dari kelas PIPSA 2018. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB, yaitu merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dalam SPPKB ini, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada peserta didik. Akan tetapi, peserta didik dibimbing untuk menemukan sendiri melalui proses dialog dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik. Selain itu, dengan menggunakan strategi pembelajaran ini, siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Karena strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru, kemudian mencatat untuk dihafalkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari SPPKB, yaitu yang pertama ada membuat siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. SPPKB menghendaki siswa harus aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya sekedar mendengar dan mencatat apa yang diberikan oleh guru. Selain itu, siswa juga harus mampu dalam mengkonstruksi dan membangun pengetahuan baru. Karena SPPKB ini menekankan kepada keterlibatan dan keaktifan siswa secara penuh dalam pembelajaran sehingga siswa menjadi terlatih untuk aktif ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua, yaitu ada siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. SPPKB dilaksanakan dalam situasi dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Proses pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab itu diarahkan untuk mengembangkan daya pikir siswa akan masalah yang diajukan, sehingga siswa menjadi memiliki pandangan tersendiri atas solusi atau cara pemecahan masalah yang telah diberikan. Yang pada gilirannya, kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Sehingga ketika guru memberikan tugas dalam bentuk apapun, maka siswa mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga ada prioritas pembelajaran menekankan pada keterampilan siswa. Guru menekankan kepada peserta didik untuk lebih banyak beraktivitas. Mereka dituntut menggunakan keterampilan mereka untuk mendapatkan pengetahuan dengan sendirinya. Mereka belajar mengalami, bukan menghafal fakta dan konsep. Hal tersebutlah yang akan lebih membangkitkan minat dan gairah mereka dalam belajar. Dan yang keempat yaitu memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Media pembelajaran yang ada pada saat ini sudah semakin banyak dan beragam. Dengan keberagaman media pembelajaran yang ada, siswa dituntut untuk mengeksplor kemampuan mereka sendiri dengan memanfaatkan media pembelajaran tersebut. Contohnya saja seperti media pembelajaran dengan menggunakan Globe pada mata pelajaran IPS. Dengan menggunakan Globe, siswa ditantang untuk mengeksplor kemampuannya dalam mencari atau mengetahui letak negara-negara yang ada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Safitri. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kekurangan dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama adalah membutuhkan waktu relatif yang lebih panjang. Mengapa demikian? Karena dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir,
mencapai tujuan pembelajarannya ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan gagasan atau ide yang didasarkan dari pengalaman sosial dan kehidupan sehari-hari, atau berdasarkan kemampuan siswa untuk mendeskripsikan hasil pengamatan terhadap berbagai fakta dan data, sehingga strategi ini memerlukan pembahasan secara mendalam dan membutuhkan waktu belajar yang intensif. Dan yang kedua, siswa yang minim akan sulit untuk beradaptasi. Nah, pada model pembelajaran SPPKB yang mana bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir, tujuan yang ingin dicapai bukan hanya sekedar siswa menguasai materi, akan tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan gagasan-gagasan dan ide-idenya melalui kemampuan berbahasa verbal. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan berbicara verbal merupakan salah satu kemampuan berpikir. Nah, sehingga jika ada siswa yang dapat dikatakan minim atau kurang, akan merasa sulit beradaptasi dengan strategi pembelajaran SPPKB. Nah, yang terakhir adalah kesiapan semua stakeholder. Nah, jika ada sekolah, guru, atau siswa yang belum siap menerapkan SPPKB, maka dalam mencapai tujuan belajarnya akan menjadi sulit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar pertimbangan pemilihan strategi. Di sini terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai, kedua bahan atau materi pembelajaran, dan yang ketiga adalah siswa dan guru. Yang pertama, kita harus memperhatikan tujuan pembelajaran, karena dengan memahami kompleksitasnya dan tujuannya, strategi pembelajaran ini akan tepat dan dapat diterapkan. Nah, sebagai contohnya adalah kita harus memahami tujuan tersebut berkenaan dengan aspek apa. Apakah aspek kognitif, apakah aspek afektif, atau psikomotor. Nah, bagaimana kompleksitasnya, tinggi atau rendah, dan apakah tujuan pembelajaran tersebut memerlukan keterampilan akademis. Nah, jika pembelajaran tersebut hanya mementingkan pembentukan fisik, seperti olahraga, maka tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran SPPKB. Dan yang kedua adalah bahan atau materi pembelajaran. Bahan materi atau pembelajaran dimaksud adalah berupa fakta, konsep, hukum atau teori, serta mengetahui berbagai sumber-sumber belajar lainnya, bukan hanya terpaku kepada buku. Dan yang ketiga adalah siswa dan guru. Siswa yang dimaksudkan adalah melihat kematangan dan menerima pembelajarannya, serta memahami kondisi siswa tersebut. Serta seharusnya guru dapat mempertimbangkan gaya belajar yang sesuai dengan siswa. Dan yang ketiga, ini adalah guru, yang mana dapat menciptakan suasana belajar yang demokratis, aktif, serta dialogis. Nah, sekian penjabaran dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai langkah pelaksanaan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Ada 6 tahap dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Di antaranya, yang pertama ada tahapan orientasi. Pada tahap ini, guru mengkondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Tahap orientasi ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, penjelasan tujuan yang harus dicapai, baik tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran yang harus dicapai, maupun tujuan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau kemampuan berpikir yang harus dimiliki siswa. Kedua, penjelasan proses pembelajaran yang harus dilakukan siswa, yaitu penjelasan tentang apa yang harus dilakukan siswa dalam setiap tahapan proses pembelajaran. Kemudian, tahap yang kedua adalah tahap pelacakan. Tahap pelacakan ini adalah tahapan penjajakan
untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Melalui tahap inilah, guru mengembangkan dialog dan tanya jawab untuk mengungkap pengalaman apa saja yang telah dimiliki siswa yang dianggap relevan dengan tema yang akan dikaji. Lalu, yang ketiga ada tahapan konfrontasi. Tahapan konfrontasi adalah tahapan penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Kemudian, yang keempat ada tahapan inquiry. Pada tahap inilah siswa belajar berpikir yang sesungguhnya. Melalui tahapan inquiry, siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, pada tahapan ini, guru harus memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan gagasan dalam upaya pemecahan persoalan. Tahap yang kelima ada tahapan akomodasi. Tahapan akomodasi ini adalah tahapan pembentukan pengetahuan melalui proses penyimpulan. Pada tahap ini, melalui dialog, guru membimbing agar siswa dapat menyimpulkan apa yang mereka temukan dan mereka pahami sekitar topik yang dipermasalahkan. Kemudian, tahap yang keenam ada tahapan transfer. Tahap transfer ini dimaksudkan sebagai tahapan agar siswa mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap siswa untuk memecahkan masalah-masalah baru. Pada tahap ini, guru dapat memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan topik pembahasan.
Upaya pemecahan masalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Pemecahan masalah bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan daya neokorteks. Neokorteks adalah bagian dari otak manusia yang dikenal dengan otak berpikir. Neokorteks terbagi atas dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Neokorteks adalah bagian otak yang menyimpan kecerdasan yang lebih tinggi seperti penalaran, berpikir secara intelektual, membuat keputusan, bahasa, perilaku yang baik, kendali motorik sadar, dan penciptaan gagasan. Neokorteks merupakan bagian dari otak manusia yang memiliki manfaat luar biasa dalam kehidupan manusia. Neokorteks banyak menyimpan berbagai macam kecerdasan yang tidak sepenuhnya digunakan oleh manusia. Dan di dalam neokorteks terdapat tempat informasi yang diterima oleh panca indera manusia. Misalnya ketika mata melihat sesuatu yang aneh, maka neokorteks akan bekerja untuk menganalisisnya. Selanjutnya yaitu multiple intelligency. Multiple intelligency adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah yang sebelumnya dikenal dengan bakat, kecakapan, kapasitas, kemampuan atau kekuatan manusia, tetapi tidak disebut dengan intelijensi atau kecerdasan. Kecerdasan terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika. Yang kedua, kecerdasan verbal linguistik, yaitu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, kecerdasan spasial, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat dan juga mengenal bentuk dan benda secara tepat. Kemudian kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik. Selanjutnya yaitu kemampuan kinestetik, yaitu kemampuan untuk menggunakan tubuh dan gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Berikutnya yaitu kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pada pengalaman diri sendiri maupun berefleksi dan keseimbangan diri serta kesadaran akan gagasan-gagasan. Selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intens, motivasi, watak, temperamen orang lain. Dan kemudian kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenal flora dan fauna dengan baik, menikmati alam dan mengenal tanaman dan binatang secara baik. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan spiritual dan eksistensial.
Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.